Selain hakim kasus Antasari, Komisi Yudisial juga akan memanggil para terpidana lain kasus tersebut seperti Kombes Williardi Wizar. Langkah Komisi Yudisial itu disambut baik pihak Williardi dan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan fakta yang ia ketahui. Ini sudah siap untuk dipanggil, kita tinggal jadwalkan harinya kapan. Tapi mereka sudah siap dan kita akan telah betul apakah yang diadukan oleh pelapor itu benar. Disitulah baru kita akan kaji lebih jauh, jadi tidak bisa kita langsung ke hakim. Kami sebenarnya tidak pernah yang namanya dukung-mendukung. Karena ini bukan konteks yang sifatnya ramai-ramai. Ini berbicara mengenai konteks keadilan. Dari awal kami sudah berupaya mengungkapkan tentang keadilan itu, bahwa kasus ini bukan kasus yang betul-betul seperti dituduhkan kepada klien kami. Jadi kalau antara keterkaitan dari Pak Antasari Ashar ke Williardi Wizar itu satu kesatuan. Dan apa yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, prinsipnya itu berangkat dari laporan yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya Pak Antasari Ashar. Langkah Komisi Yudisial memeriksa hakim kasus Antasari mengejutkan Mahkamah Agung maupun jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Baik Ketua MA Arifin Tumpa maupun Menteri Hukum dan HAM mempertanyakan langkah KY karena keputusan hakim atas sebuah kasus tidak bisa diintervensi oleh pihak atau lembaga manapun. Namun Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai langkah KY itu sudah sesuai perannya. Kalau yang mau diperiksa itu adalah substansi putusannya, tidak tepat. Kalau majelis hakimnya yang dipanggil dan diperiksa bagaimana? Ya? Kalau majelis hakimnya Kalau majelis hakim apa yang mau diperiksa? Apakah dia menerima suap? Apakah dia melakukan perbuatan tercela? Atau apa? Kalau dia seorang hakim melaksanakan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan hasil pemeriksaannya, tidak ada yang bisa mempersalahkan hakim itu. Ya. Komisi Yudisial itu kalau memeriksa hakim, kontaknya haruslah sejauh berkaitan dengan code of conduct, dengan perilaku hakim, bukan memberikan penilaian terhadap satu putusan hakim. Itu prinsip dasar berdirinya KY. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya salah seorang pencetus atau ikut membangun keberadaan KY itu. Jadi sejauh dengan code of conduct, ya boleh. Tapi tidak boleh memeriksa isi putusan hakim. Kalau putusan hakim diperiksa, maka lembaga peradilan menjadi tidak independen, tidak merdeka. Dia akan terbias dengan kewenangan lembaga lain, tidak boleh. Tapi saya tidak tahu apa maksudnya KY. Sekali lagi saya tidak mengeliminasi. Memang pelanggaran kode etik itu ditemukan, bukti-bukti awalnya memang kasus Antasari itu harus diperiksa hakimnya oleh Komisi Yudisial. Karena Komisi Yudisial itu memang dibentuk untuk mengawasi hakim. Nah, kalau ternyata ada indikasi kuat seorang hakim melanggar kode etik dan melanggar profesionalitas, itu memang saya kira mau tidak mau hakim itu harus bersedia dan diizinkan untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial. Nah, soal nanti terbukti atau tidak, biar nanti secara terbuka Komisi Yudisial itu. Sejak disidangkan, Antasari dan tim pengacaranya yang mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dalam proses hukum kasus mantan ketua KPK itu. Namun aneka kejanggalan seperti disampaikan dalam eksepsi Antasari tidak banyak membantu meringankan hukuman atas Antasari. 532, Pit B. Vonis 18 tahun penjara atas Antasari Ashar yang telah dikukuhkan Majelis Hakim Kasasi kembali menuai polemik. Karena banyak fakta substansial yang diabaikan, seperti disinyalir Komisi Yudisial. Sejak awal, kasus yang meremukkan mantan ketua KPK itu menyimpan banyak misteri. Sejumlah dakwaan jaksa yang diketuai Sirus Sinaga dimentahkan para saksi ahli seperti ahli forensik Munim Idris yang menelanjangi ketidaksesuaian peluru di kepala terdakwa dengan senjata yang menjadi barang bukti dalam sidang 10 Desember 2009.
Demikian pula jasad korban Nasruddin Zulkarnain yang sudah dimanipulasi sebelum divisum. Saksi ahli Dr. Mun'im Idris bahkan mengaku ditekan kepolisian ketika menuliskan hasil pemeriksaan apa adanya. Waktu saya buat, saya telah berikan berita acaranya, saya ditelepon oleh rekan di Puslapor. Dia katakan, dia manggil saya Babe. Ben, Babe kalau berani lu nulis begini, dapatnya begitu mau diapain? Itu pertama. Kemudian waktu saya menulis berita acara, itu berapa kali saya lupa lagi, banyak sekali. Ada lagi tentang bisa dihilangkan nggak ini tulisan huruf-huruf tadi? Saya bilang ini tidak bisa, oleh karena kewenangan saya. Nah, kemudian petugas tadi menelpon wadir sersernya. Saya telepon, ini masih kewenangan saya. Kalau bukan kewenangan saya itu, apakah peluru ini dari sana itu bukan kewenangan saya. Tapi selama masih dalam tubuh korban, itu kewenangan saya. Jadi saya tidak rubah. Jadi yang diminta dirubah ini yang 9 mili ini? Tulisan itu. Tulisan 9 mili? 9 mili dan ukuran-ukuran itu. Oh, jadi 9 mili yang disuruh hilangkan. Yang pertama, terlalu berani. Yang kedua kali, minta dihilangkan. Selain kontroversi hasil uji balistik dan forensik, bukti SMS antara Antasari kepada korban Nasruddin Zulkarnain juga telah dimentahkan saksi ahli teknologi informasi ITB, Agung Harsoyo, dalam sidang 5 Januari 2010. Berdasarkan hasil analisis call data record, ahli IT ini tidak menemukan satupun SMS yang dikirim dari handphone Antasari ke handphone Nasruddin Zulkarnain. Berdasarkan pemeriksaan dan analisis terhadap semua data SMS dan percakapan outgoing maupun incoming tersebut di atas, dengan ini saksi ahli mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, selama bulan Februari dan Maret 2009 tidak tercatat SMS yang dikirim dari ke-6 nomor HP milik saudara Antasari Azhar SHMH kepada nomor HP milik saudara Nasruddin Zulkarnain almarhum. Meski saksi ahli mementahkan klaim barang bukti dalam dakwaan jaksa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menghukum Antasari Azhar 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Majelis Hakim tetap yakin bahwa Antasari Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan pembunuhan atas Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, karena masalah cinta segitiga dengan Rani Juliani. Keputusan itulah yang kini dipersoalkan Komisi Yudisial. Tim Liputan, Metro TV.